adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Satu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Suatu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Suatu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah.
padu menjadi satu di dalam nama-Mu. Bapa yang di surga, bimbinglah kami agar cinta yang sungguh
yang berarti dalam hidupku. Kaulah satu-satunya yang tak pernah meninggalkanku. Semuanya kan berlalu seiring detik-detik waktu, namun kasih setiamu selalu baru. Hanya Engkau yang ku rindu, tiada yang lain. Di dalam hatiku selalu kekuatanku, Kau pelindungku, Engkau segalanya bagiku. Kaulah satu-satunya yang berarti dalam hidupku. Kaulah satu-satunya yang tak pernah meninggalkanku. Semuanya kan berlalu seiring detik-detik waktu, namun kasih setiamu selalu baru. Hanya Engkau yang ku rindu, tiada yang lain. Di dalam hatiku selalu kekuatanku, Kau pelindungku, Engkau segalanya bagiku. Hanya Engkau yang ku rindu, tiada yang lain. Di dalam hatiku selalu kekuatanku, Kau pelindungku, Engkau segalanya bagiku. Yang ku rindu, tiada yang lain. Di dalam hatiku selalu kekuatanku, Kau pelindungku, Engkau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kemampuanku, tapi semua karena Tuhan. Dia berikan anugerahnya. Bukan karena kehebatanku, Bukan karena kemampuanku, semua karena Tuhan ingat. Dia tepati
yang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak juga kami sampaikan terima kasih atas kebaikan dan berkat Tuhan yang sudah diberikan. Hari ini Tuhan, kami akan melakukan pemberkatan nikah di gereja dan berkati acara ini Tuhan, berangkat dari rumah hingga tiba di gereja.
semuanya boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Pimpin dan sertai kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa pada pagi hari ini. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus.
Kita dalam ibadah peneduhan dan pemberkatan nikah antara saudara Samsir Apodo dengan saudari Indri adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Silakan duduk. Saudara-saudara, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Kejadian 2 ayat 18. PKJ 159 ayat 1 dan 2. Marilah kita kembali berdiri. Kita mendengarkan hukum kasih sebagai hukum bagi kehidupan kita dengan Tuhan dan sesama. Berdasarkan 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 dan Matius 22 ayat 37 sampai 40, kita baca responsorial. Inilah kasih itu. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Bahasa kasih.
Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan kedua mempelai yang berbahagia, di hari yang istimewa ini, marilah kita mengaku segala kelemahan kita sambil memuji keagungan Tuhan secara berbalasan. Kami memuji Engkau ya Allah, pencipta dan pemelihara hidup kami. Engkau menghendaki agar seorang laki-laki dan seorang perempuan hidup sebagai suami istri dalam ikatan kasih-Mu. Di hadapan-Mu kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Karena dosa tersebut seringkali kebahagiaan nikah menjadi pudar dan hidup berumah tangga menjadi beban. Namun Engkau ya Tuhan Bapa kami, Engkau tetap mengasihi kami. Dengan pembaharuan-Mu dalam Yesus Kristus, kami hendak menghayati lagi kebahagiaan nikah orang percaya dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus berkenan menguduskan dan menyucikan hati kami, khususnya mempelai berdua, sehingga dengan kasih dan pengampunan-Mu, kami dapat menikmati kebahagiaan yang sejati dalam hidup berumah tangga. Inilah doa kami ya Tuhan, berkatilah kami, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. NKB 10 ayat 1 dan 2. Amin.
dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Berdasarkan itu saya memberitakan kepada saudara bahwa Allah telah mengampuni kita dari segala dosa kita, karena Ia adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Pengampunan ini berlaku di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Besar anugerah-Mu. Persembahan pujian dari Jemaat Betel Kelokon disilakan. Di depan di sini.
ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Injil Matius 19 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Sebelum kita membaca Alkitab yang sudah terbuka, kita memohon bimbingan Roh Kudus melalui doa Eklesia. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami percaya bahwa Tuhan tidak punya menantu, tapi kami semua adalah anak-anak Tuhan. Suami, istri, laki-laki, perempuan, dua-duanya adalah anak Tuhan. Maka kami percaya bahwa kehidupan kami sangat istimewa, sangat berharga, dan kami terus diyakinkan bahwa status kami adalah anak Allah, dan Allah adalah Bapa kami. Memungkinkan kami untuk menikmati hari-hari kehidupan kami dengan penuh sukacita. Kami percaya bahwa pertemuan kami saat ini datangnya dari Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu, yang kami percaya bahwa firman-Mu ini adalah kebenaran satu-satunya. Roh Kudus, tolong kami, kuasai hati pikiran kami. Biarlah firman-Mu ini menerangi hati pikiran kami, mengubahkan kami, agar kami hidup sesuai dengan kebenaran-Mu, dan kami hidup dikuduskan oleh firman-Mu. Sertai lidah hamba-Mu yang akan menaburkan kebenaran-Mu, bukan pikiran dan isi hati manusia yang disampaikan, melainkan pikiran dan isi hati serta keinginan Tuhan melalui ibadah, peneguhan dan pemberkatan nikah ini. Jauhkan daripada kami pikiran yang sia-sia, dan janganlah keraskan hati kami Tuhan. Jauhkan kami dari segala bisik setan kuasa kegelapan. Bersabdalah Bapa, kami siap mendengarkannya. Demi Kristus Yesus, firman dan kebenaran dan hidup, kami berdoa. Amin. Matius 19 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Karena tanggal 12 ya boleh sampai ayat 12 supaya diingat betul-betul oleh saudara berdua. Kita baca berbalasan, saudara-saudara. Saya baca ayat yang bernomor kancil, saudara-saudara baca ayat yang bernomor genap. Siap? Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah barang siapa yang memelihara firman Tuhan dalam hidupnya siang ataupun malam. Haleluya.
untuk segenap saudara-saudara sekalian. Alkitab saya mencatat, saya tidak tahu Alkitabnya saudara-saudara. Tertulis, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan, oh berarti sama. Ibu-ibu, halo ibu-ibu, ibu-ibu, ya jawab kenapa? Ibu-ibu, taruh tangan kananmu di dada. Katakan saya penolong. Bapak-bapak, halo bapak-bapak. Oh, mantap. Katakan taruh tangan kanan di dada. Katakan saya penolong. Anak-anak muda yang belum menikah, halo. Wah, bahaya ada bapak-bapak yang menjawab. Anak-anak muda yang menikah, taruh tangan kananmu di dada. Katakan tidak baik. Mantap, termasuk saya. Tidak baik. Ya, begitulah. Memang tidak baik, saudara-saudara. Tidak baik. Ketika saya keluar daerah dan saya di di tulisan-tulisan di pinggir jalan raya itu biasanya ada tertulis seperti ini. Pelan-pelan, hati-hati berkendara, sebab anak istrimu menunggu di. Artinya, bagi yang jomblo, bagi yang belum menikah, tidak apa-apa balap. Karena tidak ada yang menunggu di rumah. Itu penderitaan batin. Ya. Sehingga memang firman Tuhan itu bilang tidak baik. Kalau manusia seorang diri itu bukan suara manusia, tapi suara Tuhan. Karena tidak baik bagi istri dengan boya, akhirnya mereka berkomitmen, bersepakat untuk menikah. Ya untuk saya ya sampai sekarang ya masih tidak baik. Nah saudara-saudara, siapa yang setuju? Siapa yang setuju bahwa pernikahan itu dibangun dari kecocokan? Karena kita cocok, kita menikah. Ke tangan. Wah, siapa yang tidak setuju ke tangan? Yang tidak ke tangan apa? Oke, saya lagi. Coba kita aktif. Siapa yang setuju kalau pernikahan itu dibangun dari kecocokan? Karena cocok menikah. Coba ke tangan. Oke. Pak Pendeta juga ya. Siapa yang setuju kalau pernikahan itu dibangun dari ketidakcocokan? Oke, Pak Pendeta juga ya. Adil karena ada Pak Pendeta masing-masing di kubu. Ya. Apa syarat pertama dalam menikah? Syarat pertama dalam menikah apa? Indri dengan boya. Atau yang bagi yang sudah menikah apa? Syarat pertama menikah. Ya. Syarat pertama dalam pernikahan menurut Alkitab adalah menikahlah dengan lawan jenis. Tahu lawan? Apa artinya lawan? Lawan. Kalau lawan itu cocok atau tidak cocok? Tidak cocok. Betul? Ya. Atau oke. Tapi saya menikah dengan teman sejenis. Oh, silakan. Ya. Selama kita masih normal, laki-laki ingin perempuan, perempuan ingin laki-laki, maka syarat pertama dalam pernikahan adalah apa? Ketidakcocokan. Kecuali kalau kita menikah dengan tiang listrik itu cocok. Ya. Tapi selama laki-laki dengan perempuan, perempuan itu berbeda. Nah, saudara-saudara, kita akan berbicara sekarang, firman Tuhan berbicara sekarang tentang perceraian. Kenapa ada perceraian? Karena ada pernikahan. Hanya orang yang menikah disebut bercerai.
kalau orang pacaran belum bercerai, tapi hanya orang yang menikah disebut bercerai. Satu kali orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Kalau kita Yesus ditanya pertanyaan itu, kita bilang ya atau tidak? Yang bilang ya angkat tangan. Bisa tidak menceraikan istri atau suami dengan alasan apa saja? Yang bilang ya angkat tangan. Yang bilang tidak angkat tangan. Yang tidak angkat tangan di mana posisinya? Bahaya. Ada kebingungan di antara kita. Orang Farisi bertanya, apa tujuannya? Mencobai. Bukan bertanya untuk mencari jawaban yang benar, untuk mencari kepastian, untuk mencari kejelasan. Tapi orang Farisi adalah untuk mencobai. Apa artinya mencobai? Mencari kesalahan. Terkadang di antara kehidupan bergereja dalam rumah tangga pun kita memiliki roh Farisi. Apa? Roh Farisi adalah orang yang hanya mencari kesalahan orang lain. Banyak warga jemaat, termasuk gereja Toraja Mamasa, yang datang ke gereja bukan untuk mendengarkan dan diajar oleh firman Tuhan melalui pengkhotbah, tapi hanya untuk mengkritik pengkhotbah berbicara. Dicatat kesalahannya. Itu roh Farisi, bertobat. Ya. Atau dalam suami istri kadang-kadang menjadi orang Farisi, hanya sibuk mengurusi kesalahan kekurangan pasangannya. Adakah suami, ibu-ibu, adakah suaminya seperti itu, ibu-ibu yang hadir? Tidak ada ya? Ya. Tidak ada yang mengasuh. Oke, atau suami merasa istrinya sebagai orang Farisi yang hanya sibuk mencatat kesalahannya setiap hari? Ada? Tidak? Ya, jangan menjadi orang Farisi. Nah, dia datang bertanya mencoba Yesus, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus tahu bahwa dia dicobai, maka dia tidak menjawab iya dan tidak menjawab tidak, tapi dia menjawab secara diplomatis. Meskipun dia diplomatis, tapi jawaban yang disampaikan oleh Yesus tegas, jelas, dan benar. Nah, kenapa dia bertanya seperti itu? Kalau Yesus bilang tidak boleh, maka mereka akan mengatakan bahwa Yesus menentang Musa. Bahwa Yesus ini adalah menentang ajaran hukum Taurat yang disampaikan oleh Musa. Kalau Yesus bilang tidak boleh, karena dalam aturan hukum Taurat mereka bisa bercerai, tetapi dengan syarat harus ada surat cerai. Kalau Yesus bilang tidak boleh, maka berarti Yesus menentang Musa. Tapi kalau Yesus bilang boleh bercerai, maka mereka akan berkata, di mana hukum kekudusan, kesetiaan dan kasih sayang yang engkau ajarkan selama ini? Ya. Kalau Yesus mengatakan boleh bercerai, mereka akan mengatakan, di mana hukum kekudusan, kesetiaan dan kasih sayang yang kau ajarkan selama ini? Maka Yesus mengatakan, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Apa maksudnya menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Apa maksudnya laki-laki dan perempuan? Bukan laki-laki dengan laki-laki, bukan perempuan dengan perempuan. Tapi apa maksudnya Yesus mengutip firman Tuhan bahwa dari semula Dia yang menciptakan laki-laki dan perempuan? Apa maksudnya? Berbeda. Laki-laki berbeda dengan perempuan. Perempuan berbeda dengan laki-laki. Jadi pernikahan itu tercipta dari perbedaan. Laki-laki menyatu dengan perempuan dimungkinkan untuk menyatu karena perbedaan. Kalau berbeda, bisa tidak
ada konflik kalau berbeda? Ada kemungkinan untuk konflik? Pak Pendeta tadi malam sampaikan selamat hidup, ribut rukun. Kadang-kadang ribut, kadang-kadang rukun. Kenapa? Karena memang kita dalam pernikahan itu karena perbedaan. Ya. Namun pertanyaannya bagi kita, kalau seorang yang menikah bertujuan untuk era kebahagiaan. Jadi tujuan pernikahan adalah memasuki era kebahagiaan. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Bahwa pernikahan adalah era kebahagiaan. Wah, bahaya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah lama menikah belum sampai ke situ ya? Belum bahagia. Bahaya Pak Pendeta. Ya, pernikahan adalah untuk memasuki era kebahagiaan. Kalau di dalam rumah tangga tidak ada kebahagiaan, pertanyaannya, lembaganya kah yang salah atau orangnya? Kalau dalam rumah tangga tidak ada kebahagiaan, pertanyaannya, orangnya kah yang salah atau lembaganya? Ya? Orangnya ya. Contoh, seorang ibu-ibu yang umur 50 tahun. Dia beli HP Vivo P15, ya termasuk canggih. Apalagi sudah masuk jaringan di Sepang, Tapi yang saya maksud di sini bukan ibu-ibu di Sepang. Ibu-ibu yang di luar sana, bukan juga dari Kinatang. Waduh, saya punya HP ini sudah 3 juta harganya. Kenapa HP saya ini hanya bisa SMS dan menerima telepon saja? Ya. Coba panggil anak-anak yang umur 14 tahun, dia pasti lebih tahu daripada kita itu. Mama ini kampungan sekali, mama itu HP-mu. Ini HP mama bisa untuk WA, bisa untuk Instagram, bahkan sekarang mama kalau mau TikTok kan bisa cari bahan-bahan untuk kue dan lain sebagainya di internet. Ya, bahkan bisa video call, bisa transfer uang dan lain sebagainya. Wah, maka ibu-ibu yang akan tahu, woi, canggih juga saya punya HP ini. Kenapa? Karena tidak tahu mempergunakan. Demikian juga dengan rumah tangga. Ya, bukan lembaganya yang salah, tapi orang yang ada di dalam lembaga itu. Nah, kalau misalnya ada masalah, tidak mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga, ada 2 pilihan: diperbaiki atau dirusak. Diperbaiki atau dirusak? Yang bilang dirusak angkat tangan, tolong jujur supaya istrinya catat. Suaminya catat. Yang bilang diperbaiki angkat tangan. Diperbaiki. Ya. Diperbaiki. Nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya memperbaiki. Nah, saudara-saudara, selanjutnya Yesus bilang dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Pernikahan orang Kristen itu secara angka matematik 1, 2, 1. Tahu artinya? Tahu? Pernikahan Kristen itu 1, 2, 1, bukan 2, 1, 2. Kalau itu Yerusalem. Ya. 1, 2, 1. Apa artinya? Adam diciptakan hanya 1 orang sendiri, tapi dari dirinya terciptalah 2 orang, betul? Sehingga menjadi 2. Kemudian dia menjadi 1 kembali melalui ikatan janji pernikahan. Paham, 1, 2, 1. Nah, ini yang menarik. Laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya, bersatu dengan istrinya. Saudara-saudara, hubungan yang tidak bisa dipisahkan dalam dunia ini adalah hubungan antara orang tua dengan anak. Setuju? Tidak bisa dipisahkan. Itu sangat dekat, sangat intim, tidak bisa diceraikan oleh apapun. Hubungan antara orang tua dengan anak, maka tidak bisa dipisahkan. Tetapi
apalagi bukan tetapi, tapi apalagi pernikahan tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Laki-laki atau perempuan bisa berpisah.